Halo semua, selamat datang di PT SBC Training and Development Center, SBC Solusinya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang panduan presentasi buku wawasan pengetahuan dasar perusahaan yang harus dikuasai oleh level kepala toko, supervisor, dan PIC. Bab 2, struktur organisasi, tugas tanggung jawab, target kerja, penilaian kinerja. 1. Struktur organisasi. Mengulang yang telah dibahas pada bagian siklus dasar perusahaan. Struktur organisasi merupakan gambaran kebutuhan orang dan gambaran alur komunikasi dalam melaksanakan, mengelola, dan mengontrol kegiatan perusahaan atau bisnis proses. Struktur organisasi timbul karena adanya kebutuhan orang dengan berbagai tanggung jawab sebagai pelaksana SOP, IK, modul dalam kegiatan bisnis proses. Semakin panjang dan kompleks kegiatannya, semakin timbul kebutuhan untuk berbagai jabatan sebagai pelaksana, pengelola, dan pengawasan. Berikut adalah struktur organisasi dari PT SBC. SBC adalah sebuah perusahaan dengan badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. PT SBC dipimpin oleh seorang direktur dan diawasi jalannya oleh komisaris. Struktur organisasi PT SBC berkah bersama terdiri dari SBC pusat dan cabang. Selain itu, ada side bisnis atau usaha lain dari pemilik selain SBC, yaitu Vapor Pro dan Omah Lapis, yang berada pada pengaturan manajemen yang berbeda dari manajemen PT SBC. Pada struktur organisasi pusat terdiri dari dua bagian besar departemen, yaitu front office dan back office. Untuk pusat, departemen front office terdiri dari divisi pemasaran 1-7. Pemasaran 1 membawahi unit kerja, handphone, aksesoris dan perdana, kredit, online, cabang HP dan laptop Mogo. Pemasaran 2 membawahi unit kerja SBK, e-bike pusat, e-bike cabang, dan cabang Jogoroto. Pemasaran 3 membawahi unit kerja elektronik, mebel, cabang elektronik Pare, dan cabang elektronik Mogo. Pemasaran 4 membawahi unit kerja gerabah, jam, dan mainan. Pemasaran 5 membawahi unit kerja teknik. Pemasaran 6 membawahi unit kerja optik dan second. Pemasaran 7 membawahi unit kerja online offline dan reseller. Departemen back office terdiri dari 6 divisi. Yang pertama, purchase membawahi unit kerja MD, in-out, dan cabang Ploso. 2. Divisi cek membawahi unit kerja CS online dan kiriman, event, dan kreatif. 3. Divisi gudang membawahi unit kerja gudang, kiriman, retur dan garansi, GE, PAM, dan parkir. 4. Finance, accounting, dan tax membawahi unit kerja admin PT, admin UD, admin cabang, kasir pusat, dan instansi. 5. Divisi audit membawahi unit kerja audit sistem, audit stok dan barang, QC dan CCTV. 6. Divisi SSDM membawahi unit kerja sekretaris dan HRD. Divisi dipimpin oleh manajer, unit kerja dipimpin oleh supervisor dan atau koordinator. Kemudian untuk cabang SBC. Cabang SBC terdiri dari cabang campur dan cabang khusus. Untuk cabang campur ada di dua area, yaitu area Kediri dan area Jombang. Area Kediri terdiri dari dua toko cabang, yaitu cabang Kandangan dan cabang Karangdinoyo yang berada di bawah kepemimpinan manajer area. Area Jombang terdiri dari dua toko cabang, yaitu cabang Ploso yang berada di bawah kepemimpinan manajer purchase dan cabang Jogoroto yang berada di bawah kepemimpinan manajer pemasaran 2. Cabang khusus terdiri dari cabang HP dan laptop, yaitu cabang HP dan laptop Mogo yang berada di bawah kepemimpinan manajer pemasaran 1, cabang elektronik, yaitu cabang elektronik Pare dan Boko, yang berada di bawah kepemimpinan manajer pemasaran 3. Cabang e-bike, yaitu e-bike Pasifik Ngoro, E9 Ngoro, Pasifik Kunjang, Pasifik Badas, Pasifik Ngudo, Pasifik Ngurah, Pasifik Pagu, dan Pasifik Pare, yang berada di bawah kepemimpinan manajer pemasaran 2. Selain itu, ada side business, terdiri dari Vapor Pare, Vapor Kediri, dan Vapor Batu. Omah Lapis Ngoro, Omah Lapis Cukir, Omah Lapis Jombang 1, Omah Lapis Jombang 2, Omah Lapis Ploso, Omah Lapis Bandung, dan Omah Lapis Peterongan. Definisi tugas, tanggung jawab, dan target kerja. Tugas
Semua yang bekerja di PT SBC disebut sebagai karyawan PT SBC. Tugasnya melaksanakan dan mendukung apa yang menjadi hukum, arah, dan tujuan perusahaan. Tanggung jawab. Kewajiban menjalankan peran dan wewenang pekerjaan yang dikerjakan sesuai judul jabatannya atau job desk. Kegiatan yang dijalankan yaitu kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan triwulan, semester, dan tahunan. Target kerja. Menyelesaikan pekerjaan sampai benar-benar beres atau tuntas, yaitu terlaksananya semua kegiatan yang tertulis di job desk ataupun petunjuk tata laksana kerja, hukum 2, sampai dengan selesai sesuai indikator penyelesaiannya. 3. Penilaian kinerja. Terdiri dari evaluasi karyawan dan penilaian produktivitas. Evaluasi karyawan adalah kegiatan yang dilakukan setahun 2 kali per semester untuk seluruh karyawan SBC di semua level dalam rangka pemantauan standarisasi bersamaan pengertian, pemahaman, dan pelaksanaan wawasan pengetahuan dasar perusahaan. Pernyataan ini merujuk pada disclaimer yang tertulis di halaman 2 buku wawasan dasar, yaitu buku ini dibuat sebagai pedoman dan panduan karyawan dalam proses pembelajaran, persamaan pengertian, pemahaman, dan pelaksanaannya untuk diakui menjadi karyawan PT SBC seutuhnya. Penilaian produktivitas. Alasan dilakukannya penilaian produktivitas yaitu situasi dan kondisi lingkungan perusahaan berdiri secara internal maupun eksternal selalu berubah. Ada perubahan kondisi persaingan bisnis atau kompetitor, perubahan minat dan kebutuhan masyarakat, serta perubahan kondisi SDM. Produktivitas perusahaan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal atau faktor yang dapat dikontrol, dan faktor eksternal atau faktor yang tidak dapat dikontrol. Untuk faktor internal, terdiri dari kemampuan manajerial dan finansial. Faktor eksternal terdiri dari kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Contohnya pada kasus Nokia versus Android, di mana teknologi Nokia tergerus oleh Android karena tidak merespon perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi eksternal secara benar. Karena itu, perlu adanya evaluasi kegiatan 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, semester, triwulan, bulan, mingguan, harian, atau daily. Penilaian produktivitas perusahaan diukur menggunakan metode yang disebut Balance Scorecard. Balance Scorecard digunakan perusahaan sebagai acuan kinerja pimpinan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan sehingga bisa dilakukan perbaikan kinerja berkesinambungan atau continuous improvement dalam rangka memenangkan persaingan pasar. Tolak ukur Balance Scorecard ada 4. Yang pertama, perspektif penjualan. Berbicara tentang bagaimana seharusnya kita terlihat di mata pelanggan. Yang kedua, perspektif keuangan. Untuk sukses secara finansial, bagaimana seharusnya kita memperoleh pendapatan dan mengelola biaya operasional. 3. Perspektif bisnis proses. Untuk memenangkan persaingan, inovasi dan proses bisnis apa yang harus kita kuasai. 4. Perspektif SDM. Berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan kemampuan untuk berubah, tumbuh, dan berkembang. Tugas selanjutnya adalah membuat KPI atau indikator penilaian tentang apa saja yang perlu diukur dalam setiap perspektif. Penjelasan poin standar pengukuran dalam KPI. 1. Perspektif penjualan. Perspektif penjualan diukur dengan menggunakan poin 4C, community, collaboration, conversion, commitment to international standard. 2. Perspektif keuangan. Arah perolehan income kita ukur dari poin 4M, yaitu money from new client, money from repeat order, money from asset management, more money from business development. 3. Perspektif internal business process. Pendekatan pelaksanaan IBP digunakan prinsip-prinsip FAST, yaitu Fun Learning, Agile, Simple, and Time-wise. 4. Perspektif sumber daya manusia. Perspektif sumber daya manusia diukur dengan menggunakan poin GPS, yaitu Grow Together, tumbuh dan berkembang dalam arah tujuan yang sama. Play in the same commitment, komitmen yang sama untuk mencapai target dan hasil yang telah ditetapkan. Sensitivity and respect, menumbuhkan sikap peduli dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Untuk melaksanakan bab 1 poin 3 tentang produktivitas ini, kita harus mempunyai kemampuan hard skill, yaitu kemampuan teknis untuk melaksanakan pekerjaan. Akan kita bahas selanjutnya dalam buku tersendiri. Kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, salah satunya adalah kemampuan manajerial, yang bertanggung jawab untuk menciptakan, mengatur, mengarahkan, mengendalikan, menggerakkan rencana dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.
Selanjutnya, dalam rangka menggerakkan sumber daya tersebut diperlukan adanya aturan dan ketentuan-ketentuan yang akan kita bahas dalam bab 3, yaitu hukum yang berlaku di perusahaan. Itulah tadi pembahasan bab 2 tentang struktur organisasi, tugas tanggung jawab, target kerja, dan penilaian produktivitas. Sampai jumpa di pembahasan bab 3.